Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Lalang Purnama dari jurusan Farmasi Stikes Kusuma Bangsa. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi kimia organik tentang sifat fisika kimia alkil halida dan titik didihnya tinggi. Logam-logam cenderung memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi karena kegiatan ikatan logam dan kekuatan ikatan berbeda antara logam yang satu dengan logam yang lain, tergantung pada jumlah elektron. 2. Bersifat polar dan larut dalam air. Senyawa polar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsurnya. Hal ini terjadi karena unsur yang berikatan tersebut mempunyai nilai keelektronegativitas yang berbeda. Contoh senyawa polar adalah alkohol, HCl, Pc13, H2O, N2O5, dan masih banyak senyawa lainnya. Kita bisa lihat di slide ini. 3. Tidak larut dalam senyawa nonpolar. Senyawa nonpolar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsur yang membentuknya. Hal ini terjadi karena unsur yang berikatan mempunyai nilai elektronegativitas yang sama atau hampir sama. Contoh senyawa nonpolar adalah C12, Pc15, H2, N2, dan masih banyak senyawa lainnya. 4. Berwujud padat atau suhu rendah dan berwujud gas atau suhu tinggi. Senyawa berwujud padat antara lain adalah aluminium atau Al, besi atau Fe, emas, dan nikel. Senyawa berwujud gas antara lain adalah NO2 atau nitrogen dioksida, N2O atau dinitrogen oksida, SO2 atau belerang dioksida, H2S atau asam sulfida, dan masih banyak senyawa lainnya yang bisa kita lihat di slide ini. Yang kelima, bereaksi dengan basa kuat membentuk alkena. Contoh basa kuat adalah NaOH atau natrium hidroksida dan KOH atau kalium hidroksida. Reaksi dengan basa kuat membentuk alkena ini bisa kita lihat di reaksi substitusi dan reaksi eliminasi. Dan yang terakhir, selain ester, satu-satunya turunan alkana yang dapat mengalami reaksi hidrolisis. Pengertian dari hidrolisis sendiri adalah suatu reaksi kimia di mana H2O atau molekul dari air akan diurai atau dipecah ke dalam bentuk kation H+ atau hidrogen, serta anion OH- atau hidroksida melalui sebuah proses kimiawi. Selanjutnya, kegunaan alkil halida. Yang pertama, kloroform atau CHCl3 untuk pembuatan parfum dan obat bius atau anestesi. 2. Iodoform atau CHL3 untuk antiseptik. 3. Karbon tetraklorida atau CCl4 untuk pelarut dan bahan pemadam api. 4. Freon CCl2F2 untuk pelarut lemak, bahan freezer, dan aerosol pada hairspray. Fosgen untuk gas beracun pada Perang Dunia. Dan yang terakhir ada DDT atau diklorodifenyl trichloroethana untuk insektisida. Kemudian di slide selanjutnya ini bisa kita lihat bentuk dari botol kloroform. Dan gambar kedua adalah iodoform. Bentuknya itu kurang lebih seperti kemasan obat. Gambarnya bisa lihat sendiri di sini. Dan yang ketiga adalah karbon tetraklorida atau CCl4. Dan yang keempat ada freon atau CCl2F2
Untuk pelarut lemak, bahan freezer, dan aerosol pada hairspray, kurang lebih bentuknya itu seperti tabung gas, dan warnanya juga macam-macam, ada yang kuning, hijau, dan warna lainnya. Yang kelima ada fosgen, gas beracun yang sering digunakan ketika Perang Dunia. Gambar ini adalah perumpamaan ini itu adalah molekul atau senyawa dari fosgen, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir ada DDT atau diklorodivinil trikloroetana untuk insektisida. Bentuk tempatnya kurang lebih seperti ini. Seperti kaleng cat, bisa kita lihat sendiri di sini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada suara yang kurang jelas atau kata-kata yang kurang berkenan di hati para pembaca dan pendengar, mohon dimaafkan. Semoga penyampaian kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.